pada suatu ketika camp di atas gunung itu gerimis. Bukan saya itu sok hebat atau enggak, cuman pengen bukti apa benar bahwa di sekitar kita itu istilahnya tadi itu bahwa mereka bukan mereka ya, apa-apa yang di sekitar kita itu bukan benda mati. Waktu gerimis coba saya teriak, kurang deres gitu. Mosok gur gerimis tok. Beberapa saat tiba-tiba hujan itu kenceng. Anginnya ndi? Ya, ternyata juga hujan disertai angin. Saya masih belum yakin itu kebetulan itu. Terus saya sampai teriak-teriak itu malah dengan beberapa teman. Bledeke kok ora enek bledeke. Langsung petir itu langsung sampai tanah. Itu dianggap mitos atau apa ya? Soal di gunung itu tidak boleh bersiul, kemudian berteriak, kemudian ngomong kata-kata jorok. Ada lagi yang itu mas, apa itu? Bakar telo. Itu kalau menurut Mas Sony yang pernah atau mungkin sering sekali bermain di gunung, bagaimana perspektif terhadap kata-kata seperti itu tadi? Bersiul, yang awal bersiul ya. Ya bersiul. Bersiul dulu. Sering, jadi kalau saya pas mau naik gunung itu biasanya mampir ke penduduk setempat, ngobrol-ngobrol, kenalan, mungkin ada informasi yang berguna. Salah satu obrolan itu biasanya penduduk setempat ada pesan. Salah satunya nanti kalau sudah melewati hutan yang di depan itu pas mau tanjakan jangan bersiul. Itu rata-rata memang seperti itu? Atau ya enggak semua, tapi semua. Beberapa kali pernah ada pesan seperti itu pernah. Karena nanti kalau di wilayah itu bersiul, kabutnya akan turun sehingga perjalanan terganggu. Karena itu pesan dari masyarakat setempat, ya kita harus jangan sampai melanggar kan gitu. Karena pada saat itu ya belum jelas juga sebenarnya kenapa, apa bener gitu. Terus tanpa saya harus cerita ke temen yang lain, kebetulan pas di perjalanan yang dimaksud itu di wilayah tersebut temenku ada yang bersiul-siul. Karena ada burung elang di atas itu, ada burung elang kan dia kicaunya kayak orang siul gitu. Akhirnya disaut sama temen. Terus kemudian beberapa saat kemudian berkabut juga, ada kabut. Lu bener terjadi ya? Saya berkegiatan lagi juga kebetulan di situ. Saya nggak langsung jalan, pada di wilayah tersebut saya nggak langsung jalan. Saya coba berhenti dulu sebelum masuk wilayah itu. Untuk mengamati. Saya juga sengaja nggak siul karena kalau kemarin sudah terbukti ketika bersiul itu ada kabut. Kemudian saya berhenti sejenak sambil rokokan, ngopi, sambil ngamati atas pada puncak kecil gitu. Karena kabarnya kabut kan dari situ. Iya. Saya ngamati tanpa bersiul. 10 menit berselang, kemudian ternyata ada kabut turun juga. Tidak perlu siul? Tidak perlu siul. Jalan pelan-pelan, biar kira-kira rentangnya itu sekitar 10 menitan ketika saya masuk di wilayah situ tanpa bersiul. Di tempat yang sama? Iya, yang di situ. Karena saya sering, kebetulan di tempat itu saya sering. Ada kabut lagi. Ada kabut lagi? Ada kabut lagi. Begitu ada kabut lewat, saya siul. Nggak ada kabut. Karena rentangnya terlalu pendek. Jadi mungkin logikanya gini. Namanya juga gunung. Ada angin, kemudian lembab. Tanpa siul maupun siul, saya kira kabut juga berjalan. Pasti ada. Iya, pasti ada. Karena memang kan banyak ya kalau kita ngomong bersiul itu angin datang, kemudian kabut itu juga tiba-tiba datang gitu. Saya juga pernah merasakan seperti itu, pernah. Ya memang datang, tapi saya nggak pernah itu
pakai apa itu tadi ya, pengamatan, Iya. tidak berpikir ke arah situ. Terus ketika Mas Sony tahu, ketika ternyata tidak perlu siul pun kabut itu datang, Iya. gitu kan. Yang Mas Sony lakukan ke teman-teman lain gimana ya? Saya tetap nggak berani mengambil kesimpulan bahwa nanti orang bersiul atau tidak itu kabut mau bagaimana, itu kan alam. Saya nggak mau mengambil kesimpulan bahwa jangan bersiul atau bersiullah, nggak. Cuman setelah melewati area itu, ada area yang menanjak, justru saya malah ikut-ikutan temen nyaut itu kicau yang suara burung elang itu. Saya siul-siul malahan. Siul-siul. Karena arahnya agak menanjak, juga agak miring jalannya, saya juga siul-siul sambil ngelihat atas burung itu. Tiba-tiba terpeleset. Akhirnya saya baru sadar. Jadi kalau saya logika, kita bersiul itu bukan soal kabut atau bukan soal nanti terjadi apa-apa, tapi justru ketika sebuah medan jalan itu agak sulit, kemudian kita tidak konsentrasi, tidak fokus. Iya, dan kita hanya pengennya siul-siul sambil mungkin fokus ke pandangan kita, menikmati lah ya. Menikmati alam, menikmati burung terbang dan sebagainya. Akhirnya kita nggak fokus di langkah kita, terpeleset. Jadi yang masuk akal kalau saya simpulkan justru ketika kita perjalanan naik gunung, ada medan yang terjal, kemudian kita tidak fokus pada perjalanan kita, itu yang bahaya. Jadi tidak salah juga ketika penduduk ada pesan kalau melewati daerah itu jangan bersiul, karena ternyata justru yang masuk jalan setapaknya itu licin, agak miring, kemudian ada beberapa batu. Ketika kita bersiul-siul, kita sendaguro, kita tidak konsentrasi, itu yang buat kita celaka, bisa terguling ke jurang. Oh gitu mungkin ya, ini masih mungkin. Cuman orang desa, orang Jawa, orang dulu itu kan tidak langsung ketika memberi nasihat, tidak mendetailkan. Iya, apa ya, sanepan. Iya, sanepan. Lek mlebu alas kono aja siul-siul. Engko enek ngene. Ternyata sebenarnya maksudnya yang lebih masuk akal itu biar kita lebih konsentrasi pada perjalanan ketika kita. pendakian. Jadi lebih arahnya itu lebih membuat kita selamat gitu ya Mas ya. Biar kita lebih hati-hati. Bahkan berteriak-teriak pun juga sama loh. Sama. Justru itu malah konsentrasinya malah buyar juga. Dulu ini cerita saya nih Mas. Cerita saya dulu pas waktu itu saya itu 4 orang naik gunung. Ya namanya anak muda waktu itu ketika naik gunung itu lek dikandani wangel. Sakarepe dhewe. Di akhir ke puncak perkebunan dan mau masuk hutan, batas vegetasi. Iya. Saya ngecamp di situ semalam karena memang tujuannya menikmati. Nyetel ti buanter. Nyanyi. Tiba-tiba ini ada ibu-ibu kayak semacam pegawai kebun teh gitu ngomong. Sama saya masih inget, Mas, aja bengok-bengok. Engko kabute mudun. Unggone peteng dedet. Aku engko malah ora iso kerja. Lah waktu itu ya gak tak gubris belas. Udah tenan, Mas. Wah, waktu itu jamnya sore. Ingat saya sore. Sekitar jam 2, jam 3-an kalau nggak salah. Itu gimana ya itu ya? Jadi pada daerah-daerah tertentu itu memang ada beberapa pantangan atau ciri khas dari daerah tersebut. Ya seperti itu. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh bicara kotor, atau mungkin ya bersiul tadi. Kalau secara detailnya kenapa, memang kebetulan saya juga belum pernah diberi penjelasan oleh penduduk setempat. Jadi yang tadi saya ceritakan kan dari kesimpulan saya. Iya. Cuman permasalahannya, kalaupun kita nggak teriak-teriak, kita nggak kata jorok di sebuah hutan atau di tempat yang asri, itu juga nggak buat kita pusing kok.
Maksudnya gimana sih? Maksudnya wong padha omonge nyapo ta ora omong apik kan gitu. Oh gitu maksudnya. Iya. Milih-milih kata yang bagus. Iya. Jadi kita teriak dan tidak itu saya kira malah menguntungkan yang tidak teriak. Nggak lelah, nggak capek, nggak lapar ya. Bagus juga sebenarnya gitu loh. Berarti bukan kesimpulannya, berarti itu ya. Setiap gunung bisa jadi pola iklimnya berbeda. Iya. Ada yang kabut tiba-tiba kita teriak turun. Iya. Ada yang kita teriak sampai mati pun dia nggak turun-turun. Iya. Ada yang seperti itu. Jadi alam itu kan ini mungkin beda-beda versi ya. Alam itu kan di situ ada angin, ada sumber air, ada tanah, ada pohon, ada burung, ada hewan, dan itu kan bukan benda mati. Dan kita tidak paham bahwa bagaimana pola hidup pohon itu. Kemudian angin kok bisa seperti itu, bagaimana air, hewan dan sebagainya. Jadi kadang mungkin mereka juga perlu dihormati. Karena hidup. Iya, butuh kenyamanan, ketentraman, kelestarian. Dan ketika kita teriak-teriak yang tidak ada gunanya, dan kita berbicara jorok yang juga tidak ada maksud dan tujuannya, mungkin juga iya, mereka itu juga terganggu. Akhirnya menunjukkan kalau dia itu ada. Menunjukkan apa? Eksistensinya. Itu bisa jadi loh. Karena mereka hidup. Kamu pendatang ke seni macam-macam kan bisa juga. Kan kita tidak tahu. Cuman masalahnya kan gini. Kalaupun kita tidak perlu teriak, kita juga tidak ada manfaatnya berbicara kotor ya. Kenapa harus kita lakukan gitu aja. Ya benar sih. Iya, sebenarnya kan gitu. Cuman kalau yang logikanya tadi kok seperti itu. Jadi di gunung itu tidak boleh tidak boleh bersiul, tidak boleh teriak. Iya. Itu bisa nggak dikatakan itu sesuatu yang mistis gitu ya? Bisa, juga tidak bisa. Tinggal kita sudut pandangnya dari mana. Kalau kita sudut pandangnya memang pengen ngulas soal mistis, ya itu tadi. Yang ada di sana, hewan, tumbuhan, alam dan sebagainya itu kan juga bukan benda mati. Mungkin mereka ya bereaksi lah, mungkin seperti itu. Kalau secara logika ya itu tadi, agar kita itu dalam melakukan perjalanan, berkegiatan juga lebih fokus ke hal-hal yang memang lebih berguna dan menunjang keberhasilan kegiatan kita. Dan gak salah kalau kita mempelajari itu atau membuktikan. Nyatanya, Iya. Bener salahnya ndak tahu. Mulai dari kecil ketika kita main layang-layang itu kalau ada siulan dengan nada tertentu, kok kebetulan juga angin juga datang. Itu walaupun di sawah, di kebun, di hutan. Kadang saya juga pernah coba tenan gitu. Tapi ternyata misalkan dari 10 percobaan itu setidaknya ada 7 percobaan berhasil. Iya. Aneh juga ya. Ya itu. Mungkin orang-orang dulu kalau memberi contoh pada cucu-cucu itu kan bukan berdasar kira-kira, kan mesti dia punya pengalaman tersendiri. Saya ini kan termasuk orang yang agak aneh. Karena saya itu cenderung penasaran tinggi. Pengen mencoba sesuatu itu tinggi. Dulu pernah saya anggap bahwa omongan-omongan seperti itu, pesan, larangan seperti itu hanya untuk nakut-nakuti. Yes. Pada suatu ketika camp di atas gunung itu gerimis. Bukan saya itu sok hebat atau enggak, cuman pengen bukti apa benar bahwa di sekitar kita itu istilahnya tadi itu bahwa mereka bukan mereka ya. Apa-apa yang di sekitar kita itu bukan benda mati. Waktu gerimis coba saya teriak. Kurang terus gitu. Mosok gur gerimis tok. Beberapa saat tiba-tiba hujan itu kenceng. Angin endi? Ya. Ternyata juga hujan disertai angin. Saya masih belum yakin itu kebetulan itu. Terus saya sampai teriak-teriak itu malah dengan beberapa teman.
Bledeke kok ora enek bledeke. Langsung petir itu langsung sampai tangan. Lari masuk tenda. Nggak berani keluar lagi. Terbukti. Iya, terbukti. Dan ini bukan cerita, bukan pemanis kita ngobrol. Ini benar-benar. Akhirnya saya baru yakin bahwa di alam, sesuatu di sekitar kita, mulai tumbuhan, air, tanah, angin, dan sebagainya, memang bukan benda mati. Dan tidak terjadi begitu saja. Berarti istilahnya kayaknya ya kudu sopan ya Mas. Iya, kita harus istilahnya mungkin itu sebagai sarana kontrol agar manusia itu juga menyadari bahwa manusia itu kalau sudah di alam, ya dia itu cuman kayak begitu luasnya alam, begitu megahnya sebuah gunung, ketika manusia ada di tengah-tengah itu kan cuman kecil. Ben ora sak karepe dhewe. Biar ndak sombong. Biar ndak sombong. Itu sebagai sarana kontrol, mungkin seperti itu. Terus itu tadi, saya kan tadi tanya, bukan tanya, ada cerita itu, nggak tahu ini cerita ini belum pernah saya cross check langsung ke orangnya, karena teman saya yang cerita ini juga dari cerita kan gitu. Yeah. Jadi sifatnya itu cerita dari cerita, nggak tahu ini kebenarannya seperti apa. Satu kelompok gitu ada 3 orang siul sepanjang jalan, sering siul lah. Karena sering siul itu nggak tahu itu di ceritanya itu orang itu kesasar gitu. Katanya tersesat. Katanya ketika dia siul, dia merasa ada temennya yang siul yang arahnya di sana. Akhirnya dia ngikutin arah itu. Nah, dia akhirnya pecah dari rombongan. Nah, itu kalau menurut Mas Sony gimana itu ya? Ini kalau di pelajaran sekolah ya. Ya. Bahwa manusia itu kan diciptakan tidak sendiri. Ada makhluk lain. Ya mungkin bisa seperti itu. Mereka juga pengen eksistensi juga. Ketika ada manusia di wilayahnya kok sakarepe dhewe. Atau mungkin dia juga iseng. Terus kemudian di sisi yang lain, di alam itu kan ada lembah, ada jurang, ada tebing yang mungkin juga bisa memantulkan suara. Jadi ketika kita teriak, "Oi!" kemudian beberapa saat di sana juga, "Oi!" seolah-olah itu dijawab. Apalagi ketika mulai awal perjalanan ini sudah mulai tidak fokus, bersendagurau, siul-siul dan sebagainya, sehingga dia lupa bahwa ketika dia memanggil nama, ada teriakan, itu akhirnya menggema, gema atau gaung itu ya. Jadi menggema karena dipantulkan oleh tebing, oleh lembah, jurang, sehingga seolah-olah dia dijawab dan dia mengarah ke sana, sehingga dia jalurnya salah. Oh iya ya, saya baru ingat soal materi itu Mas. Soal materi, ternyata di gunung itu kalau kita satu kelompok itu harus bikin namanya kata sandi gitu ya. Dulu kalau dikasih materi, kamu kalau di naik gunung itu kamu nggak boleh manggil nama temenmu, hoi gitu, nggak boleh. Nanti kamu bingung gitu. Seharusnya apa yang kamu buat? Contoh di tempat organisasi. Nama sebuah organisasi. Ya. Kemudian dijawab dengan seperti ini gitu. Jadi misalkan A dijawab B. Jadi A tidak dijawab A. Karena bisa itu nanti gaung atau gema tadi. Oh iya, betul juga ya. Jadi siul teriak boleh-boleh saja kalau kita sewajarnya mungkin ya. Iya, sewajarnya. Kemudian kita memang pada kondisi kesadaran yang normal. Tidak sedang panik, tidak sedang kosong. Jadi berkegiatan di alam bebas itu kan bahayanya banyak. Jangan sampai pikiran kita kosong. Kosong bukan berarti, jadi kosong itu ada 3 macam. Kalau saya ini mungkin di buku juga enggak tahu, saya belum pernah baca, cuman menyimpulkan sendiri. Karena pengalaman. Iya, menyimpulkan sendiri. Kosong itu bisa karena dia terlalu sedih, terlalu beban pikir, sehingga dia posisi di bawah. Dia kosong yang paling bawah itu dia terlalu sedih, dia punya beban pikiran banyak. Itu
akhirnya dia tidak pada kesadaran yang penuh. Kemudian pada posisi tengah itu melamun, terlalu capek atau berangan-angan atau melamun, itu kondisi tengah. Dia juga tidak pada kesadaran yang penuh. Kemudian yang atas itu adalah ketika dia terlalu bahagia, marah, berteriak-teriak, kemudian marah-marah, atau dia bersorak-sorai. Itu kosong juga, karena di situ dia tidak terkendali. Nah, pikiran kosong ini yang menyebabkan konsentrasi kita berkurang. Akhirnya banyak hal yang ketika itu terjadi dan dia tahu, dia menyimpulkannya juga ya refleks karena dia panik. Jadi bukan pada koreksi ketika dia berpikiran normal. Jadi ketika kita punya beban pikiran takut, wah ketika di kota ya, di gunung itu banyak hantunya misalnya. Dan pada saat dia duduk capek, dia berpikir itu. Terus tiba-tiba ada di kejauhan itu putih-putih melambai-lambai. Otomatis dia kan pada saat itu berpikir soal seperti itu, dia berpikir yang melambai-lambai juga hal-hal seperti itu. Padahal belum tentu. Padahal daun pisang itu kalau kena sinar rembulan kan agak putih-putih, ya, kemudian kena angin. Nah, tapi ketika kita tidak berpikir kosong, tidak pada kondisi pikiran kita kosong, kita kan bisa mencerna. Apa ya? Oh, daun pisang. Terus ini ada satu lagi, Mas. Nggak oleh bakar telo. Padahal telo ini kalau dimakan di kondisi di atas gunung itu enaknya minta ampun ya. Iya. Apa mana ono kopi, rokokan, mangan telo luwe enak. Nah, dikasih sambel. Sama daun kemangi. Ada yang bilang katanya mengundang datangnya sesuatu. Katanya ngundang gendruwo. Ngundang gendruwo. Iya. Tapi saya beberapa kali bakar telo di gardu itu, telanya tetangga itu yang datang bukan gendruwo, teman. Yang nanem telo itu tadi. Karena saya nyuri. Mungkin ya. Aroma telo bakar itu kan enak, menyengat, mengundang selera. Khas lah. Iya. Kemudian begitu enak-enaknya bakar telo, ada suara grok kuk. Mungkin juga itu mengundang babi hutan untuk mendekat. Mungkin. Ya, mungkin kok seperti itu. Tapi kalaupun memang ada orang yang pernah ngalami dan kemudian datang sesuatu, saya kira kok bukan telonya yang mendatangkan itu, niatnya. Niatnya orang yang bakar. Iya. Ben pengen ketemu kuwi. Iya, mungkin gitu dengan sarana itu, mungkin. Lek ora sengaja paling ya ora apa-apa ya. Enggak apa-apa, kita enggak punya niat. Saya hobinya bakar telo di pinggir jalan juga enggak ada yang datang. Nang gunung ya ora apa-apa. Enggak apa-apa, pernah juga. Selama kita tidak punya niat gitu. Ya berarti kudu apik-apik bae niate. Iya. Makanya kita berkegiatan di alam bebas yang memang banyak hal kita belum paham. Harusnya niat itu juga sudah bagus, berkelakuan di sana juga bagus, sehingga kita benar-benar bisa menyatu dan menikmati alam itu seperti apa. Jadi kesimpulannya ini Mas, menurut Mas Sony itu dengan kita bersiul, berteriak, kemudian bakar telo, memanggil nama, itu kalau menurut Mas Sony bagaimana gitu loh? Kalau prinsip saya itu kan saya harus bisa berpikir dulu secara logika. Kalaupun secara logika belum ketemu jawabannya, mungkin saya tanya dulu ke penduduk, ke teman atau ke orang yang lebih paham. Dan kalaupun tetap tidak ada jawaban, mungkin itu memang benar tentang sesuatu. Iya. Cuman kebetulan sebelum saya sampai ke arah itu, saya sudah menemukan jawaban gitu. Jadi setidaknya bukan saya itu mengajari untuk sombong di alam bebas, untuk sok jagoan di sana sehingga tidak
menghiraukan dengan pesan-pesan dari penduduk setempat tentang hal-hal sesuatu tadi, enggak. Tapi ketika kita bisa berpikir secara logis dan itu memang tujuannya bagus walaupun penyampaiannya bulat, ya kenapa tidak kita lakukan? Iya sih ya. Jadi kalaupun kita tidak harus berteriak-teriak, jangan dulu berpikir bahwa nanti ada sesuatu yang menimpa kita. Tapi memang dengan berteriak-teriak yang tidak ada gunanya kan juga percuma. Yang jelas itu mengurangi niat dan konsentrasi kita ketika menjalankan sebuah kegiatan. Kita pengen belajar, kita pengen menikmati, tapi dengan kondisi teriak-teriak, kata-kata jorok kan tidak asik juga. Mungkin ini dulu yang kita sharingkan kepada teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.